Oke, di video aku ini hari ini aku mau membahas teman aku yang sebelumnya yang kemarin aku tampari, tapi ini kita mau membahas bukan tentang masalah ribut-ribut lagi ya. Ini kita membahas tentang apa tentang borosnya dia di Jepang. Begitu sebut saya namanya teman saya itu si A yang kemarin tuh. Jadi si A ini waktu masuk di salah satu pabrik tempat kita magang itu umurnya masih muda ya, kalau nggak salah sekitar 22 atau 21-an mungkin, atau ya segitulah, umur 20-an. Di tahun 2017 kita masuk perusahaan itu. Di perusahaan itu ya bahasanya bagus lah dia, si A ini ya. Juga selama dia kerja juga gaji dia waktu itu yang paling tinggi kalau nggak salah di antara kita berlima, karena kan angkatan saya itu ada 5 orang kan. Gaji dia yang paling besar di situ. Di zaman itu gaji dia bisa tembus itu, kalau menghitung kurs di zaman itu ya, menurut perhitungan saya bisa sampai 30 juta bahkan lebih kalau nggak salah, kalau dikalikan kurs pada saat itu. Jadi si A ini kemungkinan kaget kali ya, karena dia menerima uang ya begitu banyak tiap bulan. 30 juta kita buat aja 30 juta setiap bulan, dia menganggap enteng kan, udah dapat menganggap enteng duit itu kan. Jadi setiap dia gajian uangnya habis gitu aja. Dia kadang dia beli barang branded, pakaian branded, terus sepatu branded, beli laptop gaming yang harganya waktu itu kalau di kurs sekitar 20 juta. Dia bosan laptop ini, dia beli lagi yang baru, terus beli PS4, terus lengkap dengan PR-nya semua, PS4 apanya, terus bosan lagi beli Nintendo. Dia uangnya habis gitu aja. Padahal keluarga dia itu dia aslinya di salah satu kota terbesar ya di Jawa Tengah ya. Padahal keluarganya di sana biasa-biasa aja, maksudnya ya menengah ke bawah kali ya, kalau melihat dari postingan dia anak pertama juga kan. Di bawah dia ada adiknya perempuan kan. Saya juga sebagai teman dan teman-teman lain juga udah memperingatkan kita, di Jepang ini sementara loh, tabung duit kamu. Tapi mungkin dia memang orangnya nggak, karena udah terpengaruh gaji apa dia anggap kita sepele, ya udahlah terserah, tidak mau dengari kan. Jadi selama gini kita bahas dia dua fase ya. 3 tahun kontrak pertama, baru program Yonggo juga ya kan. Setelah itu program Yonggo. Setelah 3 tahun itu kami balik lagi Indonesia di tahun 2020, karena kan setelah kontrak 3 tahun itu kita kan harus wajib pulang dulu kan. Setelah habis kontrak 3 tahun, dia itu, kalau kita waktu itu berempat itu kita pakai travel. Jadi ada salah satu kayak agen travel, kita sudah pesan dari Jepang, dia tidak mau ikut sama kita, dia cari yang murah-murah. Jadi dia waktu itu di bandara itu pesan taksi sendiri, terus dia nyari penginapan murah tersendiri. Kalau kita waktu itu pakai travel cuma bayar 2 juta, udah diurusi tempat tinggal kita, penjemputan kita, sampai kita mau berangkat lagi sama tiket pesawat sekitar 2 jutaan atau 2 juta lebih lah sekitar di zaman itu ya. Kalau dibandingkan dengan gaji dia itu nggak seberapa loh. Gaji saya aja waktu itu di zaman itu ya sekitaran, kalau di kurs zaman itu sekitar 15 atau 17 juta, tapi saya bisa memakai travel itu kan. Jadi dia nyari yang murah-murah juga. Jadi waktu di Bekasi juga dia kita kan setelah 3 tahun ada upacara penutup angkatan kan di Bekasi juga, dia nyari hotel murah kan. Ini
kok orang kayak gini sih, ini padahal gaji dia lumayan, apa salahnya ikut travel dan cuman 3 juta lah, kita bilang 3 juta aja masa nggak bisa ngeluarin, padahal ngeluarin yang lain untuk diri, ngeluarinnya untuk yang poe-poe bisa, dia bilang kan. Udahlah, benar. Teman saya ini si A ini juga memang kecanduan game online ya, tapi kan dia pernah katanya tertipu sampai pak tertipu banyak juga, puluhan juta juga. Terus juga dia kalau main game, salah satu game kayak Mobile Legends itu bisa hampir ratusan juta kalau untuk beli skin ya. Makanya ya kalau orang main game online ya kan otomatis kan mau cari duit kan, duit, mancing duit ya, enggak, dia cuma untuk kesenangan semata doang kan, itu hasilnya nol. Jadi setelah kita istirahat dulu di Indonesia sebulan, kita balik lagi ke Jepang, masukkan program Yonggo tahun keempat dan kelima. Kita kembali ke Jepang. Ya tetap juga dia kayak gitu juga masalahnya kan. Dia waktu kami juga waktu berempat itu juga balik pakai agen travel itu juga, cuman agen terus dia balik dia sendiri agak. Kita sampai di Bekasi, kita berangkat bareng. Tahun keempat, tahun kelima sama juga, malah makin menjadi-jadi. Waktu itu kamar dia kan satu, kita kan tinggal bersama. Jadi kita itu satu kamar itu berempat, sama karena senior saya itu udah kelar juga, jadi masukkan teman saya yang lain juga, jadi berempat. Dia kan kamarnya sendiri, saya tetap di ruang tamu. Terus kawan saya satu kamar berdua. Kamar dia itu udah kayak gimana ya, kamar-kamaran orang kaya lah. Jadi ini semua di kamar itu branded, semua branded, sepatu dia, pakaian dia, handphone dia waktu itu iPhone 12 atau iPhone 11 lah yang waktu itu masih keluar yang laptop ini kan. Jadi satu gambaran juga. Jadi kalau dia bosan ini, dia itu yang makani barang-barang itu pasti teman-teman sangkatan saya, senior saya. Jadi gini, kalau dia bosan misalnya dia kan beli laptop 20 juta, kalau dia bosan dia jual murah aja itu laptop, jadi dijualnya misalnya 7 juta atau 8 juta. Jadi ya senior saya nampung aja kan, dia belinya aja kan, dia kan rugi kayak gitu, dibeli 20 juta jual 8 juta kan rugi kan. Tapi ya dia santai aja karena dia tiap bulan dapat kan, ya udahlah. Terus juga di waktu kita masuk tahun keempat juga saya sudah bilang juga, ingat kita cuma 2 tahun di sini, saya bilang kan. Dia nggak mau dengar juga, ya udah selesai. Malah makin menjadi-jadi. Di tahun keempat dan kelima dia malah beli drone, karena terikut-ikut juga dengan teman kita, ada bukan Kensu dia Nihongo Gakko di sini. Ada teman kita orang Bali juga, beli drone, dia ikut beli drone. Beli drone lagi, beli GoPro kan, maunya dimanfaatkan lah, kasih gimana nyata untuk menghasilkan duit ya kan. Waktu itu drone nya lumayan mahal lah, sekitar 15 jutaan juga. Buat apa coba kalau nggak dipergunakan, apalagi kan drone itu nggak sembarangan kan kalau nggak ada izinnya kan. Jadi dia mendernya di tempat-tempat sepi aja. Terus setelah dia juga sama kawan juga royal juga banget, minjamin duitnya ini ya, itu terserah dia lah, itu urusan dia. Tapi ujung-ujungnya duitnya agak susah juga kembalinya kan. Selesai program tahun kelima, kita kan ditawari dari Kaisa itu program Tokuto Gino. Ini kita perusahaan di Tokyo ya. Waktu itu saya mengajukan, saya pengen pulang dulu lihat anak saya, karena waktu saya baru nikah kan saya langsung balik ke Jepang, karena kita balik itu pas di Covid. Saya belum ngeliat anak saya kan, perusahaan nggak bisa. Ya udah, saya selesai tangan surat saya selesai, nggak ngambil TG di situ. Teman saya yang 2 orang pengen nikah, selesai juga karena nggak ada dikasih kan. Teman satu orang lagi, dia belum pernah pulang selama 5 tahun itu. Dia
selama 5 tahun itu belum pernah pulang ke Indonesia. Ya dia pulang pas tahun ketiga itu kan, ya udah selesai juga. Si teman saya ini, si A ini, dia langsung cuman dia yang lanjut program tinggi. Ternyata waktu kami pulang berempat itu, dia nitip paket untuk orang tuanya, pakainya yang terkecil lah, sama kawan saya si Ilmu, ya kan. Terus pas kami sampai di ya memang kalau kita teman kita satu orang nggak ada, ya kita juga merasa juga kan. Sampai kita di bandara Haneda, terus kita balik Indonesia. Terus di Bekasi itu di Bekasi itu teman saya yang siapa ini cerita kan, kita sebut saja namanya si B, teman saya ini yang memang satu suku dia. Sebenarnya si A itu pengen balik tapi dia nggak ada duit. Wah, kaget lah ya, tapi saya nggak kaget biasa aja, karena kita udah tahu gimana kan, nggak ada duit gimana. Iya, dia ini ya, itu kan salah dia sendiri. Gaji dia yang terbesar di antara kita berlima, gaji dia 30 juta. Kalau dikali 5 tahun itu udah berapa, saya bilang kan. Dia beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Bukannya bukan yang tidak kita nasihati, saya, kamu juga, yang lain juga menasihati kita sementara sini. Tuh lihatlah, dia 5 tahun ini gak ada hasil kerja kerasnya. Kalau misalnya dia mengirim ke orang tuanya uang segitu banyak, pasti ya orang tuanya juga makmur. Itu dia buka usaha atau beli tanah di sana di sini, ya kan. Saya aja yang sekian gajinya, yang setengah dari dia bisa kan berinvestasi di Indonesia. Kenapa dia tidak bisa kan? Tapi memang dasar manusianya itu ya itulah, gengsi mungkin, karena beli Jepang, beli ini, beli itu kan, sia-sia hasil masa mudanya selama 5 tahun kan. Masa mudanya habis hanya untuk beli sesuatu yang nggak ada guna kan, saya bilang gitu. Ya itulah, selesai lah. Jadi saya dan teman saya kembali ke Indonesia. Dia lalu tetap lanjut di perusahaan itu. Tapi setahun setelah kita pergi, perusahaan itu bangkrut. Jadi mereka itu dan koi juga dipindahkan ke Ibaraki kan. Terakhir saya dengar pas saya balik ke Jepang ini tahun 2004, saya cuma 3 tahun di situ langsung balik ke Jogja. Mudah-mudahan lah pas dia, ya harapan saya semoga waktu dia balik di program PG itu dia nabung, nggak boros lagi kan, balik ke Jogja kan. Dia balik ke Jawa Tengah, ke kota Jawa Tengah kan. Semoga lah selama di PG itu udah ngumpulin duit, ya kan. Jadi buat teman-teman atau yang baru ke Jepang, kalian harus punya komitmen, atur manajemen keuangan kalian sebaik-baiknya, karena di Jepang ini banyak menawarkan yang tidak ada di Indonesia. Mau kalian tuh wanita, ini beli barang branded sesuai dengan gaji kalian lumayan lah kan. Wanita kalian bisa beli pakaian, bisa barang-barang elektronik, bisa lah untuk. Tapi kan ada masanya kalian bosan, karena kalian pasti bosan kalau udah mempunyai apapun. Kalian pasti bosan mau cari yang lain lagi kan. Jadi untuk apa? Jadi gunakanlah uang kalian sebaik-baiknya ya, bagi adik-adik yang baru ke Jepang. Hemat. Kita di Jepang ini sementara masa muda itu singkat banget. Jadi gunakan uang kalian sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian ntar nyesal di kemudian hari. Itu aja harapan saya. Terima kasih untuk nonton video saya kali ini. Oke. Jangan lupa subscribe, oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.